Ya, hai cuy. Eh, nih gue kedua kalinya bikin video dan pertama kalinya gue bikin video tentang game. Dan ini game Dead by Daylight yang baru rilis di USA versi server. Kalau server global belum ada. BTW, game ini dari PC ya. Di PC ada versi dari Steam dan eh, banyak yang ya literally kalau lu adaptasi ada yang berbeda. Di sini ya banyak yang bedanya. Enggak sih, sedang. Nah, di sini uh, lo main sebagai survivor atau killer. Dimana ya survivor itu lo harus keluar dari, harus menyelamatkan diri lah intinya. Dan killer harus membunuh survivor. Mirip-mirip kayak Outlast. Kalau lo pernah main Outlast pasti lo tahu. Kalau survivor ya. Nah, di sini lu ada sejarah. Lu bisa lihat sejarah dari gamenya. Lu lihat aja setting, tutorial, terus di animatic. Tapi kalau biasa, kalau lu download terus main pasti ntar dikasih tutorial dulu. Nah, di sini lu bisa lihat sejarah tentang gamenya di lore. Terus lu bisa lihat tentang penjelasan survivor, juga penjelasan tentang Samula Killer. Terus juga lu bisa belajar tentang tutorial survivor dan killer di setting. Ya, gue bingung sih. Ini list survivornya. Jadi awal game lu bisa dapet satu karakter survivor dan satu karakter killer gratis. Terus ada misinya kalau lu baru main. Jadi lu bisa dapat satu karakter lagi dan satu karakter survivor dan killer selain yang pertama lu dapetin. Salah satunya di sini kayak tuh kayak yang Clouded tuh, maaf, yang ketiga dari atas tuh, itu dia dapat dari misi. Oh ya, btw lu bisa beli karakter dengan menggunakan Iridescent dan Auric Cell, dan lu bisa dapetin di Blood Market. Dapatnya itu dari box tuh, dan di Blood Market lu bisa beli item dan semacamnya yang berguna buat di game nanti sebagai survivor maupun jadi sebagai killer. Nah, lu dapetin apa, Iridescent Shard dan Auric Cell-nya dari box yang kayak gini, Super Mystery Box atau yang gini. Ada juga yang harganya 50.000 bullet point. Oh btw, lu beli barang-barang di Bullet Market pakai bullet point, dan bullet point dapat dari game. Nah, tiap karakter juga ada skill-skillnya. Terus oh ya, lu bisa nyelesain game lewat benerin 5 generator dan buka pintu keluar kalau sebagai survivor, atau bisa juga dengan ngebuka hatch. Ini Bill salah satu karakter yang fokus ke survival dan dia bisa gampang nyari hatch dengan skillnya, dan skill dia juga bisa diajarin ke karakter yang lain. Dan ini trap apa killer pun sama ya, ada skill-skillnya masing-masing yang unik, juga bisa diajarin ke killer lain. Tapi ya lo harus beli karakternya dulu baru bisa lo dapetin skill-skill dari killer maupun survivor lain. Nah, di sini tuh ada level-levelnya kan, level karakter. Terus di pojok kanan atas tuh ada level akun yang 42 tuh punya gue. Nah, terus di samping kanannya itu ranking kita. Dan ranking tuh kebagi dua. Jadi ada ranking survivor dan ranking killer. Kalau lu sering main survivor, ya otomatis ranking survivor lu yang bakal naik. Kalau main killer ya ranking killer lu yang bakal naik.
Nah, uh, ini buka apa cara lu nyelesain game sebagai survivor. Kalau misalkan lu pilih Bill nih kayak gini, nih dia kan ada hard-hardnya kayak gitu tuh, itu tanda kesulitan karakter tersebut. Gua nggak tahu kenapa Bill hard, tapi kayaknya dia gampang-gampang aja deh. Nggak tahu sih mungkin karena gue baru main ini bentar sih. BTW nih item-item kayak gini nih guna banget. Terus ini kunci nih yang berguna buat buka the hatch. Kalau misalkan generator tinggal 2 yang diperbaiki, tinggal 2 baru bisa respawn hatchnya. Nah kalau udah respawn dia baru bisa dibuka pakai kunci. Dan hatchnya itu respawnnya random banget di map gamenya nanti. Jadi agak sulit juga nyari hatchnya. Dan lebih, kalau gue lebih nyaranin sih mending benerin generator ya dari ini. Soalnya kalau misalkan nyari hatch ya lumayan makan waktu, walaupun sebenarnya lu bisa nyelesain game tersebut lebih cepat. Dan di sini gue mungkin bakal main sebagai survivor. Gue pakai crowded. Gue di sini pakai item, kayaknya gue bakal pakai item medic kit kayaknya, first aid kit, medic kit lagi. Dan di sini offering juga berguna banget karena dia game change banget, bisa ngerubah permainan. Juga ada bonus-bonusnya dari offering. Kayak gini nih offering yang surat nih yang gue pakai itu berguna untuk nambahin bonus blood point. Dan di sini skill yang gue pakai ya tadi lu lihat. Ya biar lu main aja nanti ntar juga lu tahu dah. Gue agak malas jelasin. Dan nggak tahu sih ya, tapi kalau di sini gue matchmaking kalau malam malah lebih cepet pakai killer. Maksudnya time matchmakingnya ya, cepat masuk gamenya pakai killer dibanding gue pakai survivor. Kalau siang gue lebih suka pakai survivor karena lebih cepat matchmakingnya. Oh ya, kayak lama juga ya. Tapi masih mending sih ini, gue pernah sampai 2 menit anjir matchmaking doang. Tapi itu pas jadi killer sih, pas siang-siang. Oke, dapat juga akhirnya. Nah nih offering kayak gini guna banget. Nah ini yang hijau nih, dia berguna untuk kayak ngerekomendasiin map gitu. Jadi ya kayak kata gue tadi, offering tuh bener-bener bikin game change banget di permainan nanti. Bisa ngerubah map, maksudnya milih map, bisa juga bikin nambahin loot point dan ya macam-macam efeknya. Ya itu aja sih, ntar juga kalau main lu bakal ngerti deh. Oke, kita di Coldwind kan. Ini kalau misalkan gue jadi killer rese sih ini mapnya karena banyak ilalan. Tapi kalau jadi survivor ya beruntung sih, enak kalau jadi survivor. Ada jantung orang merah tuh tadi kan, itu tandanya killer ada di dekat tuh. Makin nyala cahayanya ya berarti makin dekat dia.
Adalah gue benerin jam dulu aja. Killernya lagu nih kayaknya. Oh iya bener, ada itu air mancur ini tuh. Oh, kayaknya doi lagi ngejar-ngejar survivor lain deh. Dan oh ya, tiap lu benerin generator pasti nggak pasti sih, kadang bakal ada skill check kayak tadi tuh. Nah kayak gini, dan kalau lu miss atau gagal mencet skill checknya, generatornya bakal kayak nge-stop gitu, atau bisa nge-regress atau kurang progresnya, kurangin. Jadi ya harus banget kenain, kalau enggak ya nggak bakal selesai. Oh Jane, ada Jane. Nah tuh ada yang kena tuh sama lagu Snake Box. Jadi kalau lagu tuh dia kayak bikin sakit gitu, ada skillnya yang bikin kita sakit, kayak dikasih racun. Oh udah chest, ini chest lu bisa dapetin item tanpa harus beli di black market. Oke, dekat nih doi, di mana ya? Mana orangnya? Nggak kelihatan cok. Wah nyimper ngumpul sini semua cok. Anjay. Cok, kita selesaiin gamenya. Kita ikut. Kita cari generator lain. Wah, menjurut lagi dia. Kayaknya si Jen dah yang injured. Dekat kita ini anjing. Gimana anjir killer? Wah, dia pakai Thanatophobia lagi. Jadi ini apa kayak skill killer gitu, lu bisa lihat tuh di atas ada kayak tengkorak warna merah. Itu skillnya killer yang bisa bikin lu tambah lama kan benerin generator. Nyumput aja. Ya kalau lu misalkan sembunyi, kalau misalkan lu deketin sama killer kayak tadi kan ada jantung nyala tuh, berarti killnya deket. Jangan panik, jangan langsung lari, soalnya kalau lu lari bakal ninggalin spread mark, jadi kayak garis-garis merah, nanti bisa kelihatan sama si killernya. Dan lu juga bisa ngumpet di lemari, tapi killer juga bisa buka lemari. Jadi kalau gua nyaranin jangan terlalu lama diam di lemari, tetap harus benerin generator. Wah itu kena cok, si Jen kena. Oh dikit lagi dekat anjay. Wah anjing gitu itu udah ngecek dia. Dia masih di situ anjir. Ini cabut cok. Oh udah cabut. Lama banget anjir cabutnya. Nah ini gua pengen heal dia tapi dia kena racun, jadi nggak bisa gua heal sih, harus sembuhin dulu lewat air mancur tadi tuh yang merah-merah. Kena lagi cok, ini si Mick atau si David ya?
Angkut aja lah. Hilang tuh dia. Ini gak ada yang mau nyelamatin ya? Gue pengen nyelamatin tapi takut aja sih. Oh, syukur. Cepat banget ini. Gamenya udah tinggal juga. Aku baru nyadar. Tinggal satu lagi nih. Mana ya Jen ya? Ya lu kalau misalkan mau nyari generator sih tinggal lihat aja di ada lampu-lampu tuh yang kelap-kelip itu tandanya ada generator di situ. Asu, bu. Anjing tampil. Jangan sini, cok anjing. Meg cok jangan sini cok. Lu Mac dia deket sini cok. Bentar Mac bentar. Balik mana ya? Wah udah selesai lagi. Nah ini ya cok anjing killernya. Gak kelihatan. Anjing gue buka dulu. Anjing deket lagi. Udah biar tidak Jen ya asu. Kena kok. Kepala korup lagi deh. Tinggal dulu aja kan. Ini bayi cok. Udah sana Jen anjing buka pintu cok. Gue bisa ngehil. Lu apa? Ada chest. Ambil deh. Anjay. Tadi exit gate-nya mana ya? Oh, sebelah sini. Oke, mantap. Udah kebuka cuy. Selamat coy. Oke, kita selamat cok. Naik rank kita. Wih, nih naik level gue. Terus, oh ya, lo kalau naik level lo bakal dapet skill. Yang mana skillnya bisa ningkatin skill yang udah lo punya di karakter masing-masing, ataupun lo bisa dapat skill baru kayak gini. Lo bisa lihat di sini ada kayak apa namanya garis-garis satu tuh, ya kan, sama garis 2. Nah, garis ini tuh dia nunjukin kalau misalkan yang garis cuma satu itu berarti skill yang baru lo dapetin, skill baru. Nah, yang garis 2 ini berarti skillnya diperkuat kayak gitu. Tapi gue lebih milih resilience, soalnya resilience ya lebih berguna sih kata gue. Di PC juga gue lebih suka pakai resilience sih. Empati nggak terlalu ini sih. Oke, resilience aja lah. Kita pakai resilience. Nah, dapat lagi nih. Plunderer Instinct Urban Efficient. Oh, punya Nia ini mah. Enggak lah. Gue ambil Plunderer Instinct aja. Lumayan bisa nyari chest. Oke. Jadi itu. Nah,
Ini gue dapet item yang tadi abis gue searching di chest, gue ambil di chest, dan karena gue lolos gue berhasil escape, jadi ya gue dapet itemnya. Dan bisa dipakai buat game berikutnya asal lu nggak pakai item yang udah lu dapat dari chest ketik di game. Jadi misalkan lu nyari chest terus lu dapat item, terus lu berhasil lolos tanpa pakai item tersebut, nah item tersebut bakal bisa dipakai buat game berikutnya. Dan gue mau rekomend survivor sama killernya yang menurut gue cukup lumayan kalau untuk lo pertama kali main game. Yang mana di sini lo bisa lihat banyak karakter apa sih yang menurut yang enak buat dipakai buat awal-awal. Kalau menurut gue ya Claudette bagus, dia bisa nge-heal sendiri. Soalnya kalau di game lu nggak bisa nge-heal diri sendiri kecuali pakai medkit atau pakai skillnya si Claudette. Dan lu bisa dapetin Claudette dari misi yang di ritual atau misi starter. Terus nih David nih bagus dia karena dead heartnya, jadi bisa maju kayak ngebling, bukan ngebling sih, ngedash gitu. Terus Nia dia balance planningnya sih yang favorit tuh. Nah terus ada si Francis Adam, enak nih deliverance-nya karena kalau misalkan lu udah nyelamatin orang dari hook, lu bisa 100% dapat bisa keluar dari hook ketika lu di hook. Terus si Fang mantep banget ini lightnya, soalnya kalau misalkan abis nge-fold dia enak tuh, langsung dapat push movement speed sama alert. Kalau misalkan ada killer yang ngancurin palet atau ngancurin generator bakal muncul auranya. Terus ada si Lauri, nah ini mantep banget, decisive strike. Jadi kalau misalkan lu jadi obsession, ntar lu bakal bisa pakai decisive strike dan bisa keluar. Terus si Jane tadi head on-nya, juga si Nancy inner strength, yang mana inner strength tuh kalau misalkan lu bisa ngancurin totem, lu bisa membunuh diri di dalam mana. Ya mungkin itu sih kalau menurut gue yang survivor buat atau sih kalau itu my opinion ya, mungkin kalau orang lain beda kali. Nah terus kalau misalkan killer yang awal bakal dapat Trapper, bagus sih Trapper. Terus Billy sama kayak si Claudette, lu bisa dapetin dari misi Billy. Cuma di sini Billy kalau lu emang titisan dewa, gue rekom, soalnya dia susah banget make skillnya. Jadi dia bisa one hit kill, cuman agak susah ngerangnya. Terus ada Red dia bisa ngilang, mantep buat main surprise gitu, buat ngagetin orang. Tapi ya nggak terlalu bagus, cuman nggak sedang aja. Terus ada Norse dia OP sumpah kalau lu bisa makainya, cuman ya susah. Sama kayak Billy, dia bisa ngebling gitu dan movement speednya paling lambat karena dia bisa ngebling, bisa nembus dinding apa segala macam. Ada legend juga yang mana dia bisa maksudnya lari kayak survivor, terus bisa nge-vault juga. Karena kan kalau killer kalau nge-vault kan dia lamban, kalau ini dia kalau misalkan pakai skill frenzy dia bisa vault sama kayak ini survivor, nge-vaultnya cepet. Dan
bagus dia di sini. Terus ada Demogorgon, enak, dia bisa bikin portal gitu, jadi lo bisa pindah tempat ke portal yang udah lo bikin. Nah ini yang tadi kita lawan, pelaju, lumayan sih kalau kata gue, karena ya dia bisa ngasih racun gitu, kalau nggak disembuhin ya gue bakal injil. Terus ada ghost face, ini bagus karena lo bisa undetectable, jadi kalau misalnya killer kan ada merah-merahnya, jadi enggak kalau pakai skill. Nah terus the spirit lumayan sih. Terus kalau Litterface nih, The Cannibal, dia mirip-mirip kayak Billy, cuman kalau menurut gue lebih gampang dan lebih enak sih. One hit juga dia, one hit. Kalau Billy kan dia chainsaw-nya udah diarahin, kalau ini juga diarahin sih, cuman kalau Billy mah dia kayak nge-screen gitu chainsaw-nya. Terus ada The Clown tuh. The Clown itu dia lumayan sih, jadi skillnya dia kayak ngeluarin gas gitu yang bikin lambat. Ada The Pig. Kalau The Pig sih kalau kata gue nggak tahu sih ya, karena gue baru ketemu beberapa kali, jadi menurut gue nggak bisa ngasih nilai bagus atau enggak, tapi lumayan sih. Dia bisa masang kayak helm gitu yang kalau nggak dilepas bakal meledak dan lu bakal mati langsung. Terus ada Huntress enak karena dia bisa ngelempar gitu. Nah ini dokter lumayan sih kalau kata gue, cuman agak susah. Ini The Shape nih yang gue rekomen sih, dia bisa awal-awal nggak kedetek, nggak ada merah-merahnya, terus nge-stalk special ability tinggi, kayak apa kayak ngeliatin survivor, dan bisa one hit kill kalau udah 3 skill. Terus ada The Hack, sama kayak Demogorgon, mirip-mirip, dia bisa pindah-pindah tempat. Gitu aja sih mungkin. Sorry kalau misalkan penjelasan gue kurang atau gimana, tapi ya gue agak nervous, jadi ya mungkin itu aja. Oh ya btw itu aja sih guys, dan ya stay safe at home and see you guys. Gua gak tau sih bikin lagi apa enggak, karena ini iseng-iseng, tapi ya well, see you later.